Shalom semuanya, selamat sore semuanya. Anda semua sudah siap dengan Bible Study? Well, hari ini, this is fresh teaching. Tapi karena saya mesti ada acara kedukaan, saya harus rekam dan saya percaya urapan Tuhan dan pesan Tuhan tidak berubah. Apakah kita rekam ataukah kita live. Tapi saya mau kasih tahu pada semua teman-teman, dan saya tahu banyak yang juga sudah berliburan, sudah cutinya diajukan lebih dulu. Saya berdoa untuk Anda tidak meninggalkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, bahwa belajar firman itu bukan program, bukan suatu kewajiban, tapi kerinduan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa mendengar perkataan Allah. Orang hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Betapa Allah Bapa rindu bisa punya waktu berbicara, bincang-bincang, berkomunikasi setiap saat dengan kita, anak-anaknya. Sehingga kehidupan kerohanian kita bukan hari Minggu, bukan hari Natal, bukan hari Paskah saja, tetapi setiap hari, day by day. So, saya sambut semuanya yang sudah bergabung sore hari ini. Anda siapkan Alkitab Anda siapkan catatan Anda, karena kertas nggak pernah lupa. Tapi kita memang pelupa karena super sibuk dan banyak distraction. Terutama kalau kita main dengan gadget-gadget. Okay? Dan saya kasih tahu deh, tidak nyesel kalau Anda tuh nulis. Sama sekali nggak akan nyesel. Karena Tuhan mau itu terukir di ingatan kita dan terukir di hati kita. Itu adalah senjata yang membuat kita mengalami kemenangan atas segala setan. Karena firman-Nya keluar dari ukiran tangan Tuhan di dalam batin kita, yang keluar dari hati yang percaya, mulut yang mengaku. Jangan main-main loh. Benar-benar firman itu bekerjanya dahsyat. Jangan lagi fokus kepada acara khotbah, tapi fokus ke firman yang Anda dengar. Itu powerful. Oke? Saya mau sambut Ibu Sri Medani yang sudah selama seminggu ini mengikuti pelajaran, dan juga Ibu Dewi Abraham. Saya mengucapkan terima kasih, dan saya sangat rindu kita semua ngalami kayak Ayub ya. Kalaupun perjalanannya mengerikan, tapi pengalaman akhirnya jauh lebih mulia daripada awalnya jadi pengikut Tuhan. Terima kasih untuk Desi Natalia, untuk Mary Rompas dari Makassar ya. Terima kasih untuk Ragini yang sudah ikut mempelajari, Dennis Dermento, Lo Michelle. Terima kasih juga untuk Ingrid Desinta, Ibu Feni, terima kasih Ibu Feni Josten. Badan bisa mengalami perubahan, tetapi jiwa kita dan hati kita tegas, kayak teguh dengan Tuhan. Terima kasih untuk Sylvia. Terima kasih untuk Ibu Riri Panjaitan, Shalom. Juga Pak Sugiarto Ong, halo, apa kabar? Dari GGABSD. Diana Watimemna, apa kabar Diana? Oke, senang kamu tuh mau belajar terus. Dan saya juga bersyukur untuk semua yang kau perhatikan dan kau sungguh-sungguh hargai dari firman Tuhan. Sungguh-sungguh sangat senang. Ibu Mary masih di Makassar ya, sama-sama Gaby. Oke, kita diberkati sekali dengan Gio, luar biasa. Dari Gugup Kuncoro, terima kasih Ibu Foni Ferderica. Terima kasih sekali Bapak Choa Suntoro. Juga Saudari Audrey Watimena. Terima kasih sekali. Tuhan berkati. Dan juga Dani, ibunya Dani, is that right? Oke, terima kasih juga untuk Erika Chung dan Julius Mata. Saya sambut teman-teman semua yang baru bergabung. Mungkin saya belum kenal. Banyak nama-nama baru. Ina Setiawati, Ibet Chan. Terima kasih untuk Ibet Chan, Zeta Zek, Lena Syanipar, Acin Anggo. Terima kasih untuk ibunya Dani, Diana Hesti, Sugi Ong, Julianti Sutejo, Arya Silawati Yanti, Krisya Chia,
Lani Ong, Melia Bedford, and Miss Madhawk. Terima kasih untuk Mesak Nathan. Dan yang berikutnya Febri Gaspers dari Makassar. Wow. Julianti Sutejo, and Novi Anggraini. Terima kasih. Oh, dari BSD, luar biasa. Terima kasih untuk Diana Hasti Maksahala. Praise the Lord. Bayu Hanindya, halo Pak Bayu dari Bali. Jaro Jayanto Fajar, terima kasih untuk Mega Akela, Ibu Mega. Sekarang sedang ada di Jakarta. Terima kasih untuk Christina Lin, Deborah dari Bandung ya, Jusneta, dan dari DAF Bali, wow, bagus sekali namanya. Febri Gaspers, thank you so much. Novi Anggraini. Oke, saya percaya Anda semuanya sudah excited untuk hidup sebagai pengikut pribadi yang bangkit dari mati. Itu kan mestinya nggak biasa-biasa ya. Kita jadi orang luar biasa karena kita diselamatkan dengan pribadi yang mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan kubur. Kubur dikosongkan, dia bangkit pada hari ketiga. Wow. Dan berarti kalau gitu Tuhan Yesus tetap hadir dong sama kita. Kita nggak pernah kehilangan. Cuman wujudnya dia tidak tinggal di luar kita, tapi dia memilih hidup di dalam kita. Saya berdoa Anda excited dan ini diterima aja, Anda percaya aja, nggak usah dipikir-pikir, dibayang-bayangin. Sebab Yesus memang sudah ada di hati Anda kalau Anda lahir baru. Oke, kita berdoa untuk memulai pelajaran sore hari ini. Terpujilah Bapa kami yang terkasih Yesus Kristus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu, kebaikanmu, panjang sabarmu. Kami berterima kasih untuk kehadiranmu, bukan karena perasaan, tapi karena iman. Orang benar diselamatkan oleh iman. Kami berterima kasih. Tuhan, Engkau menjagai setiap anak-anak-Mu, menjagai keturunannya, menjagai seluruh pekerjaan amanat agung dan perintah agung yang Kau telah percayakan kepada kami. Mencintai sesama seperti kita cinta diri kita sendiri, karena kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikirannya. Dan juga kami berterima kasih untuk semua trial error daripada kehidupan yang penuh dengan tantangan dalam satu perjalanan di bumi ini. Dan kami berdoa selama perjalanan itu di ups and down itu seperti sekolah kehidupan. Kami akan mengalami perubahan transformasi dari dalam keluar dengan hikmat Allah yang semakin diperkaya di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, berikan pada kami hati yang mendengar, pikiran yang fokus kepada Yesus, dan hidup kami tidak akan disia-siakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita masuk ke dalam pengalaman apapun yang kita alami sekarang. Ini adalah pengalaman yang luar biasa karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati dan dia beserta kita. Arti kata Immanuel itu enggak main-main, benar-benar realita, dan kita miliki sekarang, kita bisa menikmati, kita bisa rasakan, hidupin, di mana Yesus kita juru selamat daripada jiwa kita, hidup di antara kita, hidup di dalam kita. Lukas 17 ayat 21, dia berada bersama kita. Ibrani 13 ayat 5, tidak pernah tinggalin kita, tidak pernah menyangkal kita. Itu sampai ada menyangkal buang muka, sampai ada meniru, itu berarti ada yang perlu dijagain ekstra. Cuman mungkin kalau menjaga anak itu ayahnya nggak mau handle, dikasih ke ibunya. Whatever. Selama Anda bisa memegang biji mata Tuhan, jantung hatinya Tuhan di tangan Anda, melekat di dada Anda yang sudah dikandung 9 bulan oleh Anda. Karya kasih Allah pasti ada, pasti bekerja. Di mana semua orang yang Anda bertemu melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan berkali-kali akan mengalami
Tuhan, akan mengalami pekerjaan Tuhan, akan mengalami panjang umur yang luar biasa. Nah, kita lanjutin ya. Di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang Ibrani 10 ayat yang keempat ya. Saya buka Alkitabnya, Anda juga bisa buka Alkitabnya. Ini kitab Ibrani, kitab yang kaya sekali untuk menjelaskan semua perabot-perabot dan pekerjaan daripada imam besar yang melayani di bait Allah. Oke. Ternyata kita belajar dari sini, imam besarnya adalah Yesus sendiri. Korbannya domba Paskah adalah badannya dia sendiri. Oke. Karena dalam dia tidak ada dosa. Nah, dosa itu memisahkan kita dari Allah. Coba lihat Ibrani 10 ayat 4. Yes, betul. Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Gak mungkin darah hewan bisa menyucikan darah manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, Allah masuk ke dunia menjadi manusia di dalam kandungan Hawa. Pada waktu ia masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak kau kehendaki. Tetapi engkau telah menjadikan tubuh bagiku. Saya ulang lagi ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak aku kehendaki. Tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Yesus bicara dialog dengan Bapaknya. Oke. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran ayat 6 dan korban penghapus dosa, engkau enggak berkenan. Jadi ini semua hanyalah rutinitas. Untuk ngingetin bahwa orang Israel itu masih ada dosanya. Makanya tiap tahun imam besar mesti masuk mempersembahkan darah. Tapi imam besar kita sekarang Yesus Kristus dan tubuh yang fana itu tidak diucapkan. Problem apapun tidak diucapkan, tapi mereka semua penuh pengharapan, sukacita karena dengar apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hati keponakan saya. Dia ngalami ini luar biasa, di mana nggak ada korban bakar lagi yang perlu karena Yesus sudah dibunuh, dikorbankan dengan cara pengorbanan. Dan dia tidak mati karena dibunuh, dia mati karena dia serahkan nyawanya. Itu beda sekali. Oke. Nah, korban persembahan tidak engkau Tuhan kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, kepada korban bakaran, korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh ke dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku dan untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Jadi Yesus tuh lagi bongkar, lagi menganalisa, mendiagnosa bagaimana dia akan mati di kayu salib. Dia lahir dari perawan Maria, bagaimana dia akan disiksa, menderita. Sekalipun dia bisa memakai alat-alat untuk mengatakan tidak kepada para imamnya, tapi dia nggak bisa. Nah, kalau di zaman sekarang, kalau Yesus waktu itu dia mau ngomong nggak bisa, tapi dia datang, dia berikan, dan darahnya itu sempurna, suci, tak bercacat, dan dia bawa masuk ke tahta Allah Bapa, di mana dua kerubim sayapnya saling bersentuhan. Di situ kalau darah perkorban dosa umat manusia yang dibawa imam besar sekali setahun itu diterima Tuhan, maka Syakinah Glory, api kemuliaan Allah turun. Tapi kalau nggak diterima, mati juga imamnya. Makanya dia mesti pakai pergelangan kaki yang ada talinya yang bisa berhubungan dengan imam besar di luar. Kalau sampai meninggal, sampai mati, pasti yang perlu ngurus itu bagian administrasi di dalam. Nah, pada waktu dipersiapkan semuanya,
persembahan dan segala macam. Orang tuh nggak mimpi. Imam-imam besar juga nggak mimpi kok. Ternyata yang disalibkan di kayu salib itu efeknya di bait Allah. Bayangin loh, dia mati, dia serahkan nyawanya. Terus semua orang-orang yang mengadministrasikan bait Allah, yang ngatur korban, karena waktu itu kan sudah mau Paskah kan. Itu perayaan besar, jadi banyak orang pada beli-beli, jual beli hewan-hewan yang akan dikorbankan. Tetapi Yesus dengan tenang, dia tergantung di kayu salib, teriak Eli Eli lama sabaktani, di mana kok Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Karena dia sudah sempurnanya dalam bentuk kesempurnaan dosanya kita. Makanya saya pada waktu bertobat saya menangis, saya bilang, aduh aku gak mau dong menyalibkan Yesus 3 kali. Nah, Anda kalau sampai mengalami itu berarti Anda mengalami Tuhan. Waktu Yesus mati di kayu salib dan kuasa kebangkitannya memenuhi dia. Karena dikatakan rumah para pejabat tentara Romawi pucat seperti mayat gitu loh. Berarti mereka lihat apa ya? Berarti wujudnya Yesus bukan sembarangan loh. Nah, ini yang kita akan kupas lebih lanjut lagi. Karena tubuh Yesus itu sempurna. Nah, nanti juga ini penjelasan untuk perjamuan suci. Ayat 12. Tapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi kita melihat di sini Yesus tidak saja menjadi tubuh yang dikorbankan, darah yang ditumpahkan, tapi Yesus juga yang mempersembahkan darah yang tak bernoda, tak bercacat itu kepada orang yang tidak ada bagian daripada kerajaan sorga. Mereka yang meludahi, mereka yang menghina, mengolok-olok. Termasuk Petrus yang nyangkal 3 kali, tapi kepada Petrus kok dia nggak nyerah ya. Sampai dia bangkit dari mati tetap dia minta tolong bawa Petrus kemari. Apa yang Yesus selesaikan di Kalvari itu luar biasa. Itu bukan biasa-biasa. Dosa kita ditanggung, kesalahan kita ditanggung, sakit penyakit kita ditanggung. Itu milik Yesus total. Ini adanya di badan dia. Jadi hati-hati ya saudara kalau kita sakit. Kalau kita terus ngerasain perihnya, merasakan sakitnya, dan Anda omong terus, aduh nih gimana nih. Anda tidak akan efektif mengalami hadirat Tuhan. Kalau yang difokuskan adalah diri Anda sendiri. Harusnya hadirat Allah. Coba lihat sekarang ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ini akan terjadi yang ini. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Wow, untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tumpahan darah Yesus cuma sekali. Itu menutup dan membersihkan hati bahkan anak kecil pun. Yang ayat 15, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi siapa informannya kita siapa? Informan kita. Yesus mati mengerikan di kayu salib, melewati semua banyak yang belum perlu aku jual tapi aku jual. Sehingga banyak apa yang mestinya kita terima dari Yesus secara cuma-cuma tanpa upaya apapun kita mesti kerjakan sendiri. Oh Tuhan, aku berdoa agar pikiran kita tidak legalisme, tapi pikiran kita seperti anak Allah. Anak itu biar sering kali tidak tahu waktunya nanya, sering kali bisa langsung masuk ke kamar nangis, dan Anda gak tahu yang mana hulur malah hilir, penyebabnya apa kita tidak tahu. Nanti Anda bersama dengan Tuhan Yesus, Anda akan juga mengalami yang namanya kehidupan mengandalkan Tuhan atau mengandalkan yang lain. Ini mengandalkan Tuhan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman,
inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ini the last supper nih. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Jadi Anda dan saya hari ini berdasarkan Ibrani 10 ayat 16, Anda mau tahu apa yang terjadi? Kita bukan orang biasa-biasa loh. Ini perjanjian barunya yang harusnya keturunan daripada Ismail bisa menghentikan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Anda kagum sama Musa turun dari Gunung Horeb atau Gunung Sinai dan ada batu kiri dan kanan, terus ada kroak-kroak di situ. Ternyata itu jarinya Tuhan loh tuh. Nah, pada waktu Musa turun atas perintah Tuhan untuk melihat keramaian di bawah kaki gunung, di sekitar kaki gunung. Dan Musa saking kagetnya dengan apa yang diperbuatkan oleh umat Tuhan yang tidak bertanggung jawab dan semua kejahatan, semua dosa, pembunuhan, pengkhianatan, semua yang pernah terjadi dalam hidup Anda semua. Lihat di Ibrani 10 ayat 16 ya. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Dan ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Nah, dari batu sekarang pindah ke hati Anda dan hati saya. Ini yang membuat kita mengerti maknanya kalau gitu. Allah itu betul-betul memegang teguh, menghandle seluruh keberadaan kita dari dalam keluar. Sebab hati baru diberi, roh baru diberi. Kemudian ditulisin lagi pakai jarinya dia segala perintah Tuhan. Yang nelusin itu hamba Tuhan sendiri, Tuhan sendiri. Jadi sama kayak batu yang ada di Gunung Sinai yang diukir sama tangan Tuhan. Kan dibanting sama Musa karena dia shock dosanya orang Israel kelewatan. Dia ganti Tuhan dengan wujud sapi dari perhiasan emas yang diberikan Tuhan untuk mereka jarah dari Mesir. Tapi kan itu dipergunakan untuk bangun tabernakel Musa. Nah, yang hebatnya di sini adalah yang membuat luar biasa makna Paskah itu adalah kok dia mengadakan perjanjian seperti ini ya. Aku taruh hatiku dan dengan hukummu dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Bayangin loh. Oke. Jadi sebetulnya kita ini benar-benar karya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tahu dalam kita tuh apa? Hati dengan hukum Allah ditulis pakai jarinya. Dan dia tetap hatimu. Wow. Kalau begitu kita ini bukan orang biasa-biasa nih. Tetapi kita ada orang yang luar biasa. Oke. Coba saya ulangi lagi tadi Ibrani 8 ayat 17-18. Yesus berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka loh. Jadi apabila untuk semuanya ini ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi tiap kali Imam Harun masuk ke bait Allah persembahkan darah itu buat dirinya sendiri dan rakyat. Kalau diterima, valid Anda menjadi pengikut Kristus. Kalau dihidupi, kamu akan valid menjadi murid Kristus. Coba kita lihat ya. Di Ibrani 10 ayat yang ke-9. Ayat 19, ayat yang 19. Nah, jadi saudara-saudara, oleh dari Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bayangin, mau ketemu Tuhan 24 jam per hari, 7 hari 7 malam lagi. Kita dikasih tahu bahwa jalan baru dan jalan yang sempurna yang udah hidup itu penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Jadi tempat
kita dapat privilege sebetulnya. Dengan kematian Yesus kita dapat hak istimewa di mana kita bisa langsung masuk ke tempat kudus di mana hadirat Allah berada. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah. Anda tahu pekerjaan imam? Menghadap ke Allah atas nama kita. Itu imam. Tidak saja dia adalah pengharapan dia, tapi dia juga tempat di mana dia bersaksi di tempat kerjaannya, itu juga penting. Oke, lanjut di ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi antara ruang kudus dan ruang maha suci ada tabir yang memisahkan imam daripada daripada imam Harun, tetapi dia sendiri yang menjadi imam. Nah, setelah selesai itu diberikan cara. Biasanya kalau orang itu mempersiapkan itu memberikan displaynya, pamer gimana. Kalau Yesus nggak gitu loh. Dia display mujizat di kayu salib waktu dia berdiri di antara dua pencuri. Tapi tidak ada orang yang tahu karena mereka tinggi sekali. Anda mau tahu apa? Dua penipu yang awalnya menghujat Yesus, mengutuk, akhirnya yang satu dikunjungi dilawat Roh Kudus dan dikasih tahu itu yang sakit adalah umat Tuhan yang mengalami pemberontakan, yang mengalami dosa. Kalau mereka mau masuk ke dalam jalan yang hidup, jalan yang baru, yaitu tabir, yaitu badannya Yesus sendiri yang sudah dikoyakkan, dihancurkan. Tidak ada satu orang yang mengalami luka, mengalami sakit, mengalami depresi, mengalami kehilangan, kedukaan, mengalami kehancuran apapun. Kalau Anda masuk ke jalan yang baru yang hidup ini, dari pengorbanan kematian Yesus di kayu salib, itu jalan baru dibikin waktu dia mati. Anda akan masuk dan ketemu imam. Siapa itu imam besarnya? Yaitu kepala rumah Allah. Siapa itu? Yesus. Dia kepala daripada tubuh Kristus, kepala dari rumah keluarga Allah, dari rumah Tuhan. Karena itu, nah dengan jalan baru dan hidup itu ada, kayak jalan tol baru buka gitu loh. Aduh, jadi pendek ya prosesnya, kemana-mana jadi gampang, lebih efisien, gak buang-buang bensin, gak kejauhan, tapi bisa ada jalan yang nyaman dan cepat. Nah, Yesus itu badannya waktu hancur menjadi highway. Makanya dia adalah the way. Pada waktu ditanya sama Filipus, ditanya sama Thomas, kamu siapa? Aku adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Ini kapan kok dasarnya apa? Di mana Yesus bisa ngomong aku jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak ada satu orang datang ke Allah Bapa kecuali melalui aku. I am the way. Nah, kalau Anda, Eugene Peterson berkata kayak gini, banyak pendeta mengutip banyak kebenaran, tapi hidupnya tidak di jalan the way. Berarti kalau kita ada di jalan the way, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada dalam kita. Persis seperti carang dan pokoknya. Pada waktu kita menemukan, kebuka mata hati kita, ini tuh ada jalan baru. Melalui kematian Yesus, terbuka surga selama-lamanya. Bagi setiap kita yang percaya dan kita menjadi anak Allah. Kita bisa masuk ke jalan itu dan bertemu dengan muka ke muka dengan imam besar dan kepala rumah Allah. Makanya Anda jangan heran, di dalam kehidupan kita sehari-hari apapun yang Anda hadapi, kunci daripada penyelesaian masalah, Anda masuk the way. Dan Anda akan ketemu dengan the way, Anda akan ketemu dengan the truth, Anda akan ketemu dengan the life, dan Anda akan ketemu dengan Allah Bapa. Karena melalui the way, Anda mendapat kebenaran, dan Anda mendapat kehidupan. Jadi kalau Anda di dalam Kristus, makanya the way itu sama saja diterjemahkan oleh Paulus, Petrus, Yohanes, barang siapa di dalam Kristus, di dalam the way. Firman ini dari logos cetakan tinta bisa menjadi rema. Yaitu firman yang dihembuskan oleh napas Roh Kudus, 2 Timotius 3:16. Akibatnya kita terima hidup, bahkan hidup berkelimpahan karena firman adalah roh dan hidup. Ayat 22, Ibrani 10. Karena itu, ayo mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Karena Anda tahu, that's the only way. Dan keyakinan iman yang teguh. Kita dengar firman menghasilkan iman.
Karena kita menerima roh iman yang sama. Di mana ada Roh Kudus, ada jalan, ada firman Tuhan. Di situ ada keyakinan iman yang teguh. Karena Anda ketemu sama iman itu sendiri. Iman itu Tuhan loh. Memang dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang kita belum lihat. Betul, kita kan belum melihat Yesus. Tapi kita tahu dia hidup dan kita ngalami ketemu dia. Nah, makanya 2 Korintus 4 ayat 13 berkata karena kita terima roh iman yang sama. Seapapun juga yang disebut dengan roh itu berarti pribadi. Yesus itu pribadi, iman itu pribadi. Apa yang dia janjikan melalui kematian dia sehingga perjanjian Allah dan Abraham digenapi di dalam kita karena melalui Yesus kita keturunan Abraham, itu semua digenapi karena dia adalah janji itu. Oke, Yesuslah janji Allah itu. Dan apapun yang dia janjikan satu persatu digenapi dalam kehidupan kita. Dia Jehovah Jireh, dia El Shaddai, dia Jehovah Rafa Allah menyembuhkan, dia Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku. Pengalaman-pengalaman itu digenapi karena dia. Because dia adalah the way. Okay? Dan baru bisa jadi the way waktu dia hancur badannya di kayu salib. Karena tulah, karena kesalahan kita, karena dosa kita. Jadi kesalahan dosa kita diambil sama dia. Dia taruh di badannya sendiri. Sehingga barang siapa datang ke Tuhan dan terima dia sebagai juru selamat. Nggak ada lagi di dalam hidup kita. Dan Anda mengalami pengalaman bebas, lega, merdeka. Itu real. Ini bukan khotbah teori. Anda akan alami. Karena firman adalah roh dan hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Anda ingat di depan kuburannya Lazarus kepada Marta. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Oh iya, aku tahu kau nanti akan bangkit dan kau akan hidup dan kembali lagi. Enggak, yang dia maksud benar-benar aku ini kebangkitan kehidupan. Dan itu dibuktikan. Waktu hatinya tersentuh, tergerak oleh Maria. Teman baiknya dia, adiknya Marta. Yang datang menangis dan penderitaannya kehilangan daripada kakaknya Lazarus. Itu kerasa di Yesus sampai dia masgul, menangis dan dia... Ingat ya, dia kebangkitan dan kehidupan. Dia doa ke bapaknya. Bapaknya berkata, bangkitkan Lazarus. Dia lihat bapaknya bangkitin Lazarus, dia panggil Lazarus keluar. Apa yang dikatakan ke Marta? Dia demokan loh. Di depannya, Marta dan Maria dan seluruh penduduk Betani. Dan Lazarus keluar dari kuburnya walaupun masih dibungkus kain kapan. Dan kemudian Yohanes 12, dia persiapkan untuk kematian dia. Berarti kematiannya Lazarus dan kebangkitannya itu sudah bicara memproyeksikan Yesus tuh datang ke bumi buat apa. Dan gak semua orang dibangkitin dari mati loh. Jadi kita gak bisa sembarangan berdoa. Kalau kita gak lihat Bapak kita lakukan, ya jangan lakukan, memalukan nanti. Kalau itu bukan kehendak Allah. Tidak semua orang sakit di zamannya Yesus berjalan di Yerusalem, Galilea, Kapernaum disembuhkan loh. Kalau dia melakukan kesembuhan ilahi, membangkitkan orang mati, itu karena bapaknya lakukan. Dan bapaknya ada tujuan kenapa lakukan itu. Dia bangkitin anaknya Yairus, anaknya imam besar dari orang Farisi. Ada apa tujuannya? Pasti ada tujuannya. Untuk membawa Yairus kepada Tuhan. Ini kan orang legalis, kedudukan jabatan tinggi. Tapi dia gak malu loh, dia demi cintanya kepada anaknya dia sungkem di kaki Yesus, minta Yesus datang ke rumahnya karena anaknya sakit keras. Tapi ternyata waktu dia pergi ke rumah anaknya udah meninggal. Namun Yesus gak pernah ngomong meninggal, tidur. Hanya tidur aja, diketawain sama semua penduduk di tempat keluarganya Imam Jairus itu. Yesus masuk ke kamar dengan orang yang sehati sepakat, yang gak banyak ngomong, Petrus, Yohanes. Langsung dia datengin anak kecilnya dan dia berkata Talita kum, dipegang tangan, bangkit. Nah, pada waktu Yesus bangkitin orang mati, Allah empunya langit dan bumi, kuasa kebangkitan Allah ada di rumahnya Yairus loh. Nah, orang bisa kagum sama Yesusnya tapi hilang Yesusnya. Tapi Yairus dan anak kecil itu tidak mungkin sama lagi. Sama kayak Nikodemus, Yusuf Arimatea, pasti hidup mereka tidak seperti imam-imam lain yang menyalibkan Yesus. Ayat 23, mari kita teguh berpegang pada
pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi pengharapan tuh dalam Tuhan tidak mungkin digenapi, itu hanya pengharapan aja, nanti lama-lama bisa luntur. Kalau Anda nggak teguh berpegang pada apa? Pengakuan. Dengan hati percaya, mulut mengaku. Mulut kita ini harus ngomong janji Tuhan. Walaupun kondisinya belum seperti janji Tuhan, namanya masih janji. Kalau janji belum digenapi dong. Kalau sudah digenapi, bukan lagi janji namanya. Kita harus teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Yesus yang menjanjikan itu setia. Anda kalau udah ngalami banyak badai, Anda akan ketemu karakter Allah kita yang namanya setia. Ayo kita maju lagi ya. Jadi si Yesus ini walaupun untuk seketika dibuat lebih rendah daripada malaikat. Nah, Anda mesti baca ini bagus sekali nih ya. Ini ada di Mazmur 22 juga. Okay. Namun dia ditinggikan dan dimuliakan menjadi korban yang sempurna. Bahkan menjadi imam besar. Nanti Anda belajar di Ibrani, kitab Ibrani 7, di mana Anda kenal dengan nama yang diperkenalkan kepada kita namanya Imam Melkisedek. Raja Salem, nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Tentu, imam besar itu adalah Yesus. Oke, nah sekarang kita masuk ke Ibrani 4 nih. Ibrani 4 ayat 7, perhatikan baik-baik ya. Karena di kayu salib Yesus sudah selesai. Dan dia ngomong, tetelestai, sudah kelar. Kontrak yang perlu diselesaikan, yang belum dikelarkan oleh para Abraham, Ishak dan Yakub, aku selesain. Oke, karena aku datang untuk menggenapi kitab Taurat kan, Mazmur dan Nubuat. Nah, aku tidak datang untuk membatalkan, tapi menggenapi. Betul-betul, orang yang melakukan hukum Taurat gagal, kan gagal satu, gagal semua. Yesus genapi kegagalan mereka, ditaruh di badan dia dengan dia digantung di pohon. Karena lambang orang tergantung di pohon itu orang terkutuk. Jadi kutuk kita semua dia tanggung. Sampai Yesaya 53 ayat 5 berkata, dia kayak orang kena tulah, merupa aja jeleknya gak keruan, gak kayak manusia lagi. So Anda bisa bayangkan kan waktu Maria Magdalena ketemu dia sudah bangkit dari mati, kubur udah digelindingin, pintunya beratnya gak keruan, bisa lepas tanpa tentara Romawi bekerja, malaikat yang pindahkan itu. Yesus sudah selesai semuanya. Semua apa yang dibutuhkan untuk kita menebus dosa kita, dia udah bayar. Apapun hukuman karena dosa kita, dia udah bayar hukumannya. Sehingga dia bisa ngomong, tetelestai, sudah selesai. Nah, karena udah kelar, orang kalau udah kelar kerja, orang itu duduk diam, istirahat, stop kerja. Kita belajar Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Mungkin Anda bagi baca hari ini sama saya, ya hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, serta dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau Anda punya hati yang baru yang dimana dia ukir hukumnya, dia berikan pikiran akal budi yang baru, dia tulis juga hukum-hukumnya, Anda nggak mungkin akan memperkeras diri Anda sehingga Anda lawan suara Tuhan. Anda bukan tipe yang kayak gitu. Kalau udah lahir baru agak sulit. Jadi masih tersedia suatu, catat ini, hari perhentian. Kalau dapat disebut hari ini. Di mana dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hati. Keraskan hati apa? Tentang apa? Tentang Sabat. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, ini Sabat. Hari ke-7, Anda ingat Kejadian 2 ayat 1 dan 2? Dan Allah berhenti bekerja pada hari ke-7. Nah, kita di sini diingatkan kembali, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7, persis. Dan ini bukan hukum Taurat loh, ini kehidupan Allah. Allah hidupnya seperti ini, tentunya ciptaannya dia, yang diciptakan oleh dia, oleh Tuhan, serupa gambar rupa Allah. Pasti ada ritme hari ke-7, ritme hari perhentian. Kalau sampai kita, orang berdosa nggak tahu ini. Udah capek, udah ngantuk, tetap kerja keras. Karena mesti selesaikan untuk besok.
mengalami kecukupan atau apapun. Tapi kalau orang yang ada hati yang baru, dengan pikiran yang baru, akal budi yang baru, dan punya jalan, yaitu Yesus sendiri yang hancur tubuhnya di kayu salib, punya kemuliaan Allah ada pada kita, punya dosa, punya segala macam yang tidak mungkin dapat diberesin oleh kekuatan sendiri. Tapi karena datang ke Tuhan dan bawa ke Tuhan, ke jalan yang baru itu, Tuhan pikul. Karena dia bilang, ini milikku, aku udah tangguh, kenapa kamu pikul? Makanya sebagai orang berdosa, kalau datang ke Tuhan, terjadi transaksi. Kasih ke saya semua apa yang kau gak kuat tanggung, dan aku berikan pada kamu hidup dan hidup berkelimpahan. Tetapi mesti ketemu jalan dulu. Jalan kebenaran hidup. Tiga-tiganya ada dalam satu tubuh, namanya Yesus. Oke. Nah, ada hari perhentian, 6 hari kamu kerja, hari ke-7 kamu stop. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. So Allah bekerja dan dia hari ke-7 berhenti. Demikian pula kita diundang. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Anda stop, Anda berhenti, tidak ngurusin apa yang perlu diurusin sehari-hari, yang bikin Anda backrut, taruh semua, lupakan itu semua, dan kita kalau sudah lupa Tuhan, sadarkan diri kita, aku butuh Engkau Tuhan, aku udah jauh dan lupain Engkau. Anda insaf berbalik ke Tuhan, bertobat, dan percaya, di situ letak kemuliaan Allah, letak kemakmuran Tuhan, letak daripada hadirat Tuhan. Nah, tapi Anda mesti berhenti. Oke? Nah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya ini, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah. Ritme yang Tuhan bikin dalam hidup kita sebagai ciptaan baru, kita ada hari ke-7 berhenti. Di mana kita replenish, diisi kembali dengan hadiratnya, dengan urapannya, kuasanya. Tidak bekerja karena Tuhan kita izinkan bekerja dalam kita. Sehingga kita akan mengalami perubahan dari dalam keluar. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Jadi dengan Tuhan Yesus bikin menjadi jalan, I am the way. Berarti tidak lagi kita perlu cari-cari jalan sendiri. Dengan masuk ke dalam the way, jalan yaitu tubuhnya Yesus, kita sudah berhenti berupaya melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Udah rest aja. Tuhan yang bekerja dalam kita agar kita bisa menyenangkan Tuhan. Jangan kau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Supaya kamu tahu kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Itu dari dalam keluar. Dan yang kerja Tuhan. Karena itu kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, dan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. So kalau Anda perhatikan baik-baik, kita berusaha masuk ke perhentian itu. Karena di tempat perhentian itu Allah, Yesus sudah kelarin segala-galanya. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, Yesus jawabannya. So kalau kita ada kebutuhan, datanglah ke dia. Yesuslah jalannya. Dan dia imam besar agung kita, artinya apa? Dia mendoakan kita ke Allah Bapa. Dia yang berdoa ke Allah Bapa. Ibrani 7 ayat 25. Nggak mungkin nggak dijawab. Oke? Dan Yesus itu anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Again, percuma percaya dan tahu di Alkitab kalau kita nggak mengakui, nggak mengutarakan. Karena hidup dan mati di kuasa lidah. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Ini secara manusiawi, segala yang manusia alami melalui penyakit, depresi, tekanan jiwa, tekanan dalam hubungan, dalam pernikahan, apapun. Semua yang pernah dicobai dan Yesus juga telah dicobai. Kalau bedanya kalau kita dicobai, kita masih berdosa. Makanya kita bisa datang ke Tuhan, masuk ke jalannya, akui dosa kita,
imam besar kita akan berdoa bagi Allah, bagi kita untuk Allah Bapa, dosa kita diampuni. Kenapa kok Yesus jadi imam besar? Sebab dia yang bisa tahu kelemahannya kita tuh di mana. Nah, cuman waktu dia dicobai, dia tidak berdosa. Karena dia pilih tidak berdosa. Tidak otomatis loh. Karena waktu itu dia manusia sempurna. Oke, itu pilihan untuk menjadi disiplin. Berani berkata dengan sehat. No, itu betul-betul Anda membangun otot iman, otot emosi yang kuat. Karena Anda selalu datang ke the way. Datang kepada the way untuk berhenti. Anda cukup percaya dan ngaku. Maka apa yang Anda akui, Tuhan akan terima. Jika Anda percaya di hati mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, Anda diselamatkan. Jika Anda mengaku dosa Anda, maka Allah Bapa setia dan adil mengampuni kita. Kuncinya masuk ke the way dan rest di dalam the way itu. Rest in Christ. Sebab itu ayat 16, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ada tahta kerajaan, isinya kasih karunia terus. Itu kuasa Roh Kudus yang memampukan kita di tengah pencobaan yang paling drastis. Tapi kita bisa pilih janji Allah, pilih melakukan firman Tuhan. Dan kita akan bisa melihat semuanya bisa berubah, mujizat bisa terjadi. Karena kita punya jalan menuju pada tahta kasih karunia. Jadi jalan yang baru dan hidup itu isinya grace. Nah, kita tidak berdoa malas-malasan, kita dengan berani, apa sih itu doa? Dengan berani lari ke tahta kasih karunia untuk mendapat rahmat dan kasih karunia pada saat butuh pertolongan. Dan siapa jalannya? Yesus. Oke, bagaimana dia jadi jalan? Dengan mati di kayu salib. Dia jadi jalan yang hidup dan baru. So, kehidupan bersama Yesus adalah doa. Dan ke suatu kehidupan kekudusan yang terbuka bagi setiap pengikut Kristus. Jadi dua hal yang Anda terima pada waktu Anda hidup di dalam kehadiran Yesus. Karena dia bangkit dari mati ya. So dia hadir. Apakah kelihatan hari ini apa enggak? Dia hadir. Nah, dengan dia hadir kita perlu berdialog. Dan datang kepada dia dalam perjanjian di mana dia mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga, dan di mana dia turut merasakan kelemahan kita. Nah, apapun nggak ada lah kita yang nggak ngalami kelemahan. Tiap hari datang kepada dia, Anda udah doa. Dan Anda datang kepada dia dengan kekudusan. Jadi Anda ngalami kekudusan bersama Tuhan, sementara Anda berdialog dengan Tuhan. Dan saat itu terbuka bagi kita setiap pengikut Kristus yang merindukan untuk menangkap dan menikmati tinggal di dalam kasih Allah. Saya udah sebutin ini dalam 2 minggu yang berturut-turut ini tentang Madame Jean Guyon. Ini seorang biarawati yang betul-betul cinta Tuhan dan dia ngajarin hidup berada di dalam the way. Dia berkata seperti ini. Oh, if only once we could be convinced of God's goodness towards His children. Kalau kita bisa sekali aja ya diyakinkan tentang kebaikan Allah kepada anak-anaknya semua. Dan kerinduannya of His desire untuk menyatakan dirinya kepada semua teman-teman. We will no longer seek your own selfish desire. Kalau sampai kerinduan kita untuk mendapat kebaikan dari Tuhan, untuk melihat pengenalan akan Tuhan, oke? Anda nggak perlu lagi doa, minta kebutuhan Anda pribadi. Karena Yesus sudah lebih dari cukup. Waktu Kayat lahir baru, waktu Anda lahir baru, Anda ingat nggak jatuh cinta mula-mula sampai makanan, minuman, kehidupan yang dulu mesti harus ada sirna. Karena Yesus lebih dari cukup. Nah, jadi pada waktu Anda masuk ke the way, Roma 8 ayat 32. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi nyerahkan bagi kita semua anaknya. Bagaimana mungkin dia nggak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Loh, anaknya jadi bunuh dikasih sama kita, masa kita minta kesehatan, minta kemakmuran, minta kebutuhan keuangan itu dicukupkan, minta kasih karunia dilimpahkan, minta sakit kita disembuhkan.
sesuai nama dia. Masa nggak dikasih? Nggak mungkin lah. Padahal apapun yang kita minta, dia udah kelarkan semua di Kalvari. Jadi siapa dong yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Apa penindasan? Nah, Corrie ten Boom berkata gini, kita tuh baru kenal orang kalau kita itu di tengah situasi yang tidak enak, kemudian ketemu orang. Nah, orang yang ketemu kita di situasi yang gak enak, itu akan mengenal batinnya kita. Ya. Kita akan mengenal batinnya kita. Dan di tempat di mana kita lihat dalamnya batinnya dia itu, kalau kita sendiri pernah diampuni, kita akan ada empati. Dan empati ini membuat kita berkata, Tuhan gak ninggalin kamu atau biarin kamu. Karena dia sebelum kamu kenal Yesus saja dia udah mati demi kamu kok. Masa sekarang kamu mengalami kesulitan seperti ini, dia gak mau hiraukan kamu. Gak mungkin. Oke, jadi mau penindasan, mau kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kalau Anda pergi jalan-jalan ke Amerika saat ini, Anda bisa melihat banyak sekali penganiayaan, banyak kesesakan, banyak penembakan, banyak penindasan, pada banyak homeless yang kelaparan, telanjang, bahaya, kena pedang. Sekarang ini di negara-negara sedang kita lagi nonton ini. Tapi walaupun begitu, apakah itu memisahkan kasih Kristus pada kita? Ini yang ditekankan ini dari pihak Allahnya loh. Kasihnya Allah ke kita tuh apa hilang? Hanya karena kita di tengah-tengah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Apakah terus Allah di tengah-tengah kita ngalami ini, jadi Allah nggak ada gitu? Nggak ada. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, Tuhan, kami ini ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Seorang ikut Tuhan nggak selalu berjalan-jalan di rumput hijau dan kembang mawar ya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita ikut Tuhan, kita akan mengalami seperti ini. Untuk menunjukin apa? Untuk menunjukin kualitas daripada kondisi manusia batin kita. Apakah kita setia seperti dia setia? Apakah kita selalu datang bergaul sama Roh Kudus? Apakah kita ngandal kekuatan kita sendiri atau kita mengandalkan the way? Nah, itu yang penting tuh. Ini bicara tentang dari pihak Allah. Aku gak pernah ninggalin kamu. Aku gak pernah sama sekali cuekin kamu tuh gak pernah. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi dia. So Roma 8 ayat 31-38 ya. Ini bicara tentang keyakinan Tuhan. Kamu tuh mesti yakin aku tuh tidak ninggalin kamu. Aku mencintai kau lebih dari aku suka atau aku mencintai yang lain. Sebab itu Rasul Paulus berkata, aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, semua ciptaan yang udah ada, akan ada, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dari pihak Tuhan ini, jadi Anda bagian penerima dong. Oke, mau ada malaikat kayak pemerintahan apa lagi yang muncul, apa lagi yang datang, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, segala makhluk pada muncul, nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi Allahnya sangat cinta pada kita, sampai nggak terpisahkan dari kita. Jadi Anda mesti pegang teguh pada pengakuannya supaya cintanya Yesus ke Anda yang diinfus ke dalam kita tidak berkurang, tapi semakin melimpah. Ini yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi untuk Anda menerima kematian Yesus dan kebangkitannya, kita tuh terima apa? Melalui pengalaman berjumpa dengan the way Yesus. Kita akan terima keberanian dan ketekunan, disiplin dan keberanian. Ini ditunjukkan, dimodelkan oleh Maria, saudaranya Marta. Bagaimana hidup di dunianya Marta?
seperti Maria. Wow, ini challenge yang luar biasa. Tetapi tersedia bagi kita semua yang hidup di dalam the way, di dalam Kristus. Badan Yesus jawaban kita lah. Pokoknya sakit, kurang uang, tertekan, emosi tertindas, penindasan, kesesakan, depresi. Badan Yesus yang udah hancur itu jawaban, udah ditanggung, udah disembuhkan, udah dibayar. Jadi kita mesti datang mengklaim yang udah dibayar. Supaya kita pakai apa yang udah dilunasin. Dan yang kita bawa karena kita belum mengerti, diambil sama Tuhan. Yesaya 61 ayat 1-3 bicara tentang pertukaran ilahi. Tubuh yang dihancurkan, jawaban bagi kita. Problem apapun yang kita alami, salib itu adalah jawaban kita. Itu adalah 100% solusinya kita. So, Anda jangan jauh dari salib. Anda ingat apa yang terjadi di salib itu. Makanya kita selalu melakukan perjamuan suci. Untuk ngingetin. Supaya kita tidak hidup dengan akibat-akibat dosa kita. Pekerjaan setan dalam hidup kita. Yesus datang 1 Yohanes 3:8 untuk menghancurkan pekerjaan iblis. So kita nggak bisa pakai pity party, mental korban. Kita ini begini gara-gara nggak ada. Kalau memang begitu nggak apa-apa, mengalami gitu nggak apa-apa. Bawa ke Tuhan dan katakan, kau sudah selesaikan. Akibatnya hubungan kita dengan Tuhan intim dan akrab. Sama kayak Maria. Kita lanjutin ya di hari Sabtu ya. Di mana dia berkata, Yesus berkata, satu aja kok yang perlu dalam hidup ini. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Apa sih itu? Oke, saya pakai bahasa Inggris ya dari Amplified. But only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part. That which is her advantage, keuntungan bagi dia, which will not be taken away from her. Kenapa? Karena satu itu dia datang ke anak domba Allah, dia datang kepada domba Paskah. Semua yang udah dihancurin, yang dibutuhkan ketenangan. Ini kan kontras ini kan Marta sama Maria kan menunjukkan kan, kita dulu semua tuh udah kayak Marta deh. Depresi, marah-marah, tertekan, tapi bisa berubah menjadi kayak Maria. Bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang merawutan yang perlu diberesin. Tapi kalau kita duduk di kaki Tuhan, dan ini ketenangan adanya di jiwa. Bukan di fisiknya, tapi fisiknya mesti datang ke Tuhan di tempat yang sunyi. Jiwanya akan mengalami ketenangan. Nah, kalau kita mesti melakukan pekerjaan Marta dari jiwa yang tenang, pekerjaannya akan berhasil, rapih, luar biasa, dan kita akan tenang dan tentram dan sukacita. Tamunya pun dilayani dengan luar biasa. Kehadiran Anda menjadi kehadiran yang penuh damai sejahtera. Tujuannya daripada Yesus mati di kayu salib. Tujuannya ada Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Supaya kita di tengah-tengah himpitan tekanan apapun, damai sejahtera Allah menguasai jiwa dan pikiran kita. Yang melampaui akal budi kita berkuasa dalam hidup kita. Cukup satu hal yang ini Anda datang. Datang ke the way. Datang ke salibnya. Dan Anda akan mengalami kehidupan doa yang intim sama Tuhan. Dan hidup itu baru Anda akan mengalami pengalaman intim yang dalam dengan Tuhan setiap hari. Saya lagi belajar ini, saya lagi masih melalui ini. Tapi karena udah ngicipin, udah ngalami, aku mati-matian. Ini aku perjuangkan. Saya nggak mau distraksi mencuri waktu pribadi ini. Oke, kita berdoa supaya Anda bisa seperti Maria, memiliki satu hal aja yang perlu, duduk di kaki Tuhan. Dan itu nggak akan diambil dari Tuhan. Kita doa ya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Buat kami semua di tengah kesibukan, perjuangan untuk hidup yang cukup, hidup dengan pekerjaan yang penuh banyak tantangan, supaya tantangannya kelar, supaya tidak ada penyakit, sakit penyakit asam lambung, penyakit GERD, penyakit vertigo, penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali. Buat kita semua mau rendah hati dan belajar dan berkata, satu hal yang Maria punya, aku mau jadi orang yang juga punya satu hal yang Yesus utarakan ke aku. Kamu udah punya satu hal itu yang perlu dan tidak akan diambil dari kamu. Berada bersama Tuhan di dalam hadiratnya. Karena Yesus bangkit dari mati, selamanya dia hadir buat kita. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasihnya.
Bapa, aku berdoa pengalaman ini menjadi pengalaman para pemirsa yang belajar Bible Study dan kita semua. Dan di situ kita akan mengalami transformasi dari glory ke glory. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So kita berjumpa lagi nanti di hari berikutnya, hari Rabu. Dan kita akan belajar hari Sabtu. Dan kita akan belajar lagi bagaimana advantage daripada kebangkitan Yesus di hidup kita sekarang sebagai orang percaya. Oke, Tuhan berkati dan saya berdoa tidak ada dari Anda yang tidak mengalami pengalaman dan merindukan pengalaman berada bersama Tuhan akibat kematian dan kebangkitan Dia. Tuhan berkati.